Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarti Yudomiranti dengan NPM 201600047 dari program studi PGSD kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, 2, 3, 4, dan 5 Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Langsung saja saya mulai materi yang pertama. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisa saya bab 1, yaitu materi konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi. Dengan usaha sadar ranah-ranah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap dalam pendidikan melalui pengajaran, bimbingan, dan latihan, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki kepedulian kesosialan yang tinggi. Kemudian, menurut Trianto, ada dua latar belakang yang mendukung adanya pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang dari waktu ke waktu semakin cepat. Tentu saja itu akan membawa dampak bagi kehidupan manusia. Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat, di satu pihak kita mendapat keberuntungan dari penerapannya, namun di pihak lain kita akan menghadapi masalah sebagai akibat dari penerapannya tadi. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin rumit. Tentu saja itu akan banyak menimbulkan masalah. Dengan demikian, pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi berfungsi untuk merekat dan melahirkan kebersamaan dalam pemecahan masalah-masalah berbagai disiplin ilmu. Kemudian ada tujuan-tujuan pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan dalam hubungan sesama manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sebagai makhluk sosial bahwa budaya itu tidak dapat dipisahkan dari alam. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan melalui pengembangan lingkungan yang serasi dengan lingkungan hidup manusia. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan melek iptek dengan menerapkan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan kehidupan manusia. Gunanya yaitu untuk mempertahankan kelestarian manusia. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi, serta bertanggung jawab dalam pemecahan masalah. Kemudian ada juga pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah di pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Yang pertama yaitu ada pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah menggunakan berbagai tinjauan sudut pandang ilmu yang cocok digunakan dalam pemecahan suatu masalah dan terjalin satu sama lain secara tersirat. Kemudian yang kedua ada pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner yaitu pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan banyak sudut pandang ilmu yang cocok untuk pemecahan suatu masalah secara tegas tersurat. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendekatan transdisipliner. Pendekatan transdisipliner yaitu pendekatan pemecahan suatu masalah yang menggunakan ilmu di luar ilmu keahlian utamanya. Maksudnya di sini yaitu dengan menggunakan satu ilmu di luar dari ilmu keahliannya. Kemudian yang keempat yaitu ada pendekatan cross-disipliner. Pendekatan cross-disipliner yaitu pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan dua atau lebih ilmu yang cocok. Kemudian ada metode-metode pemecahan masalah dalam pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Yang pertama yaitu ada metode riset. Dalam melakukan riset, peneliti harus meyakinkan bahwa kebenaran itu adalah tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian. Kemudian yang kedua yaitu ada metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah menawarkan dan menempuh tahapan-tahapan tertentu.
Kemudian yang ketiga ada metode inquiry. Metode inquiry itu lebih menekankan pada penyelidikan. Jika suatu masalah yang semula itu semula samar-samar atau tidak jelas, tetapi dengan menggunakan metode inquiry ini masalah akan menjadi jelas. Sekian itu hasil dari penjelasan saya materi bab 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai perseorangan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang paling sempurna. Manusia memiliki akal dan nurani. Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda, dan manusia juga memiliki kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial yaitu diartikan sebagai manusia yang selalu berinteraksi kepada sesamanya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dia selalu membutuhkan peran orang lain. Dimanapun dan bila manapun manusia selalu bekerja sama dengan orang lain. Ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan untuk pengembangan potensi manusia. Potensi manusia meliputi jasmani, rohani, dan akal. Ketiganya yaitu memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Pendekatan yang pertama yaitu ada pendekatan fungsional. Pendekatan ini, potensi manusia perlu dibina, dibimbing, dan diarahkan kepada keharmonisan sesama makhluk Tuhan. Gunanya yaitu agar manusia tidak ada sikap semena-mena atau seenak-enaknya di lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan sosial. Dalam pendekatan ini potensi manusia perlu dibimbing dan dibina agar manusia bisa menempatkan kebutuhan lingkungannya masing-masing. Sebagai makhluk sosial, manusia harus bisa menempatkan diri dan berperan sesuai dengan statusnya di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3, yaitu materi tentang pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. Pendidikan sendiri diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan program pembelajaran peserta didik. Kemudian pendidikan sosial adalah usaha sadar dari seorang pendidik kepada peserta didik untuk mempengaruhi proses sosial. Kemudian berdasarkan cara penyampaiannya, menurut Karl Manher ada 2 metode yang bisa dilakukan untuk pendidikan sosial. Yang pertama yaitu ada metode langsung. Metode langsung yaitu metode yang dilakukan dengan hubungan secara langsung kepada individu-individu yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung yaitu dilakukan dengan berhubungan secara tidak langsung kepada individu atau masyarakat yang bersangkutan. Metode ini bisa ditempuh dengan mengubah kebiasaan atau aturan-aturan yang ada di masyarakat, struktur kekayaan masyarakat, dan cara kerja. Kemudian selanjutnya pendekatan dalam pendidikan sosial. Pendekatan ini dimaksudkan agar bisa memenuhi harapan dan sasaran yang telah dicapai dan ditentukan dan bermanfaat bagi semua pihak. Berdasarkan segi sasarannya ada 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan mentalistik. Pendekatan mentalistik yaitu usaha sadar yang dilakukan dalam rangka mempengaruhi dan mengubah sikap dan tingkah laku secara langsung kepada mental peserta didik yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada pendekatan kondisional. Pendekatan kondisional yaitu pendekatan dengan mengubah kondisi situasi di sekitar peserta didik yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penghayatannya. Kemudian pendekatan-pendekatan berdasarkan cara pelaksanaannya dapat dibentuk dengan 3 cara. Yang pertama yaitu cara pendekatan memaksa. Cara pendekatan memaksa dilakukan dengan memaksa kehendaknya dan sasarannya kepada masyarakat. Masyarakat harus menerima apapun yang telah ditentukan.
Kemudian yang kedua yaitu cara pendekatan menyesuaikan. Cara ini yaitu dengan mempersiapkan perlengkapan tertentu untuk ditunjukkan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu cara pendekatan mendorong. Cara pendekatan mendorong dilakukan dengan mendorong dan merangsang masyarakat agar masyarakat itu timbul inisiatif dan sukarela untuk melakukan program daerahnya untuk masyarakatnya sendiri. Kemudian selanjutnya ada masalah-masalah yang timbul dari sosial siswa di sekolah dasar. Yang pertama yaitu adanya tidak mau bekerja sama atau gotong royong. Siswa yang tidak mau bekerja sama atau gotong royong biasanya dia memiliki kelompok main sendiri, dan tentunya hal itu tidak boleh terjadi karena bisa terjadi ketimpangan antar siswa. Kemudian yang kedua, membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah sembarangan tentu saja akan membuat lingkungan sekolah itu menjadi kotor dan akan mengakibatkan suasana belajar tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, membolos itu biasanya menjadi pilihan para siswa untuk menghindar dari guru atau mata pelajaran tidak disukainya. Dan penyebab lainnya yaitu kurangnya perhatian dari orang tua. Kemudian selanjutnya, budaya di lingkungan sekolah dasar. Budaya sekolah merupakan pola-pola yang mendalam kepercayaan, nilai, upacara, simbol-simbol, sejarah sekolah, serta cara pandang dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Tentu saja budaya sekolah perlu adanya pengembangan. Hasil pengembangan budaya sekolah adalah meningkatkan perilaku yang konsisten dan untuk memberitahu kepada personil sekolah tentang perilaku apa yang harus dilakukan untuk membangun kepribadian mereka di dalam lingkungan sekolah yang sesuai dengan lingkungan yang tercipta di sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 4, nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Menurut Notonegoro, ada 3 macam nilai. Yang pertama ada nilai material. Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Contohnya, keperluan bahan pokok. Kemudian yang kedua ada nilai vital. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas. Contohnya, alat tulis dan buku yang akan digunakan bagi pelajar. Kemudian yang ketiga ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran yaitu nilai yang berasal dari akal dan didukung oleh fakta-fakta. Contohnya yaitu seperti bumi itu bulat. Kemudian yang kedua ada nilai keindahan. Nilai keindahan yaitu nilai yang berasal dari perasaan seseorang dalam menggambarkan sesuatu. Contohnya seperti melihat keindahan gunung. Kemudian yang ketiga ada nilai moral. Nilai moral merupakan baik buruknya perilaku. Contohnya seperti dengan mematuhi aturan-aturan yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat ada nilai religius. Nilai religius yaitu nilai yang bersumber dari keyakinan sendiri. Contohnya seperti beribadah. Kemudian peran hukum dalam masyarakat. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib apabila melanggar akan mendapat dikenai tindakan-tindakan hukum. Unsur-unsur hukum meliputi yang pertama, peraturan dibuat oleh yang berwenang. Yang kedua, tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mempunyai ciri memerintah dan melarang. Kemudian yang keempat, bersifat memaksa dan ditaati. Dalam kehidupan sosial, orang akan menaati hukum karena dinilai memberi ketentraman dan ketertiban dan takut akan mendapatkan sanksi. Kemudian, peran moral di lingkungan siswa sekolah dasar. Moral diartikan sebagai susila.
Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan baik buruknya tindakan. Dengan pendidikan moral dapat menjadikan anak memiliki kepribadian sopan santun, berperilaku kepada yang lebih tua darinya maupun sebayanya. Dalam pembelajaran pendidikan moral, guru dapat mencerminkan manusia bermoral, karena murid akan meniru perilaku atau mencontoh apa yang dilihat dalam kehidupan seharinya. Di sini guru juga harus memberikan perhatian dan pendampingan lebih besar kepada si anak atau peserta didik dalam membentuk pola pikir atau perilaku yang berbasis kasih sayang. Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dengan demikian, pendidikan karakter adalah proses pengarahan dan pembimbingan terhadap peserta didik agar memiliki nilai dan perilaku yang baik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar, yaitu keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga merupakan dasar pembantu utama sekolah sosial yang lebih luas. Setiap keluarga mensosialisasi anak-anaknya sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya di mana mereka hidup. Akan tetapi keluarga itu sendiri mencerminkan subkultural tersendiri dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian, peran sekolah dalam pendidikan karakter siswa di sekolah dasar. Sekolah mempunyai peran yang strategis dalam membentuk manusia yang berkarakter. Di sekolah, guru adalah figur yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Guru merupakan teladan bagi siswa dan memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter siswa. Guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan komunitas. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antar individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Terjadinya interaksi sosial tentu saja karena ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi merupakan suatu proses di mana peniruan atau meniru. Kemudian yang kedua, sugesti. Sugesti merupakan suatu proses di mana seseorang menerima cara penglihatan orang lain tanpa dikritik terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan suatu dorongan untuk menjadi sama dengan orang lain. Kemudian yang keempat, simpati. Simpati merupakan perasaan tertarik terhadap orang lain. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif meliputi kerjasama dan akomodasi. Kerjasama timbul karena orientasi perasaan terhadap kelompoknya dan kelompok lainnya. Kemudian akomodasi itu suatu kenyataan adanya suatu keseimbangan dalam interaksi yang berhubungan dengan norma-norma atau nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, bentuk interaksi disosiatif. Bentuk interaksi disosiatif meliputi yang pertama adanya persaingan. Persaingan merupakan bentuk interaksi yang dilakukan individu atau kelompok yang bersaing untuk mencapai keuntungan tertentu. Kemudian yang kedua, kontravensi. Kontravensi ditandai dengan adanya ketidakpastian dari diri seorang dan adanya sikap tidak suka terhadap orang lain disembunyikan tetapi tidak sampai pertikaian. Kemudian yang ketiga ada pertentangan. Pertentangan merupakan dua interaksi yang individu atau kelompok yang saling berusaha untuk mencapai tujuan tertentu secara bertentangan. Kemudian selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses individu untuk memahami dan mempelajari norma-norma yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Kemudian
Ada dua bentuk sosialisasi, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi yang pertama kali dilakukan saat masih kecil, melalui mana ia sebagai anggota masyarakat. Kemudian sosialisasi sekunder yaitu proses berkelanjutan memperkenalkan individu yang telah disosialisasi. Kemudian pada dasarnya ada dua pola sosialisasi. Yang pertama yaitu pola represi dengan kekerasan dan hukuman, dan pola sosialisasi partisipasi. Kemudian yang selanjutnya adalah masyarakat dan komunitas. Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat yang sama yang saling berhubungan. Sedangkan komunitas merupakan bagian kelompok masyarakat dalam lingkup kecil. Perbedaan masyarakat dan komunitas yaitu komunitas itu mencakup masyarakat bagian kecil, sedangkan masyarakat mencakup bagian yang lebih besar atau lebih luas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, rangkuman dari bab 1 sampai dengan 5. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.